Orang-orang ahli ma'rifat sering membaca zikir kalimat ini setiap sujud, yaitu ucapan Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Ini sebenarnya 4 kata banyak sekali rahasianya. Oleh sebab itulah perhatikan penjelasan tentang membuka tabir rahasia 4 kata ini. Karena Rasulullah SAW saja membaca kalimat ini tidak hanya di dalam sujud, tetapi juga dibaca di dalam ruku'. Sehingga Rasulullah ruku' dan sujudnya membaca 4 kata ini, yaitu Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita menginginkan agar menjadi orang yang ma'rifatullah, ma'rifatullah artinya orang yang benar-benar mengenali Allah dengan sejati-jatinya. Caranya kita harus tahu ya tentang jati diri kita. Ini yang pertama. Kita kalau tidak tahu tentang jati diri kita sendiri, ya sulit kita ma'rifatullah. Yang kedua, kita harus tahu tentang jati guru sang guru sejati. Jadi ada jati diri sang guru sejati. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Kita yang pertama harus tahu tentang jati diri kita. Agar kita tahu tentang jati diri kita, maka kita harus memiliki ya guru pembimbing, seorang mursyid. Mursyid yang benar-benar murabbi, yang menuntun kita kepada ma'rifatullah. Yaitu kita harus tahu tentang sejatining guru sejati. Sejatinya guru sejati. Nah, nanti kita akan kupas ya. Kita akan kupas. Kita akan ajarkan dulu tentang 4 kata yang sering dipakai oleh orang-orang yang ma'rifatullah di dalam sujudnya, yaitu 4 kata. Yang pertama Subuhun, yang kedua Quddusun, yang ketiga Rabbul Malaikati, yang keempat Warruh. Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Ini mirip doa yang sering kita dengar tatkala masuk Ramadan. Tetapi kalau di Ramadan itu ada Rabbuna, ada kata-kata Rabbuna. Subuhun Quddusung Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusung Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Lah pertanyaannya, kalau seandainya 4 kata ini ditambah Rabbuna dibaca di dalam rukuk dan sujud, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Tidak membatalkan sholat, tidak. Tidak, itu juga doa. Subuhun Quddusung Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, itu juga doa. Adapun kalau menurut hadis riwayat Imam Muslim, begitu ya. Ini menurut hadis riwayat Imam Muslim bahwa di dalam rukuk dan sujudnya Rasulullah tidak ada tambahan Rabbuna. Tidak ada tambahan kalimat Rabbuna. Langsung saja Subuhun Quddusung Rabbul Malaikati Warruh. Mari kita baca dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada oleh Rasulullah yaqulu, yaitu bersabda. Artinya di sini bersabda membaca doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa fi ruku'ihi, di dalam rukuknya Rasulullah, wa sujudihi, dan di dalam sujudnya Rasulullah. Ini redaksi hadisnya jelas ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca di dalam rukuknya dan juga sujudnya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah 4 kata ini: Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 1091. Nah, sekarang akan kita kupas nih makna hakikiyah di dalam subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun dan qudusun ini 2 amsilatul mubalaghah. Artinya adalah sigot amsilah mubalaghah itu bentuk kata yang memberikan makna sangat begitu. Kalau dalam mensifati Tuhan Allah, maka biasanya dikasih makna yang maha. Kalau manusia sangat gitu ya. Kalau untuk Allah yang maha. Subuhun dan qudusun ini dua-duanya bermakna yang maha suci. Lah kok 2 kata dijadikan satu kalau maknanya sama? Begini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ini adalah tasbih. Tasbihnya makhluk. Sedangkan takdis itu langsung melekat kepada zatnya Allah. Maha sucinya Allah ini berbeda. Nah, biasanya kalau makhluk ini mensucikan Allah dengan menggunakan kata sabbaha yusabbihu. Nah, kita sering membaca subhanallah. Subhanallah, tidak qudusullah, tidak. Tapi subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ini perhatikan nih, makna dalam bahasa Indonesia sebenarnya dua-duanya bermakna yang maha suci. Subuhun maha suci, qudusun juga yang maha suci. Tetapi ternyata satunya melekat yang biasanya diucapkan oleh makhluk Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian qudusun, Allah itu maha suci, Allahnya maha suci, melekat. Kemudian Rabbul malaikati, siapa yang subuhun qudusun itu? Rabbul malaikati, yaitu Tuhannya para malaikat. Nah, tatkala kita membawa Rabbul malaikati, maka kita masuk ke dalam alam malakut. Masuk di dalam alam malakut, warruh, dan alam arwah. Rabbul malaikati, Tuhannya para malaikat, warruhi, dan Tuhannya ruh. Ruh ada yang mengartikan adalah malaikat Jibril. Tetapi ruh ini bisa bermakna umum. Ar-ruh di sini al-istighraqil jinsi. Jenis ruh apa saja. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rukuk dan sujudnya, perhatikan rukuk dan sujudnya, membaca subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh, maka sudah masuk ke dalam alam malakut, alam arwah. Oleh sebab itulah para wali-wali Allah, orang-orang yang ahli makrifat, sering membaca di dalam rukuk dan sujudnya, bukan hanya sujud saja, tetapi rukuk doang, rukuk saja ya, tetapi rukuk juga begitu. Membaca subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Jadi jangan hanya membaca subhana rabbil a'la dan subhana rabbil azim saja, tetapi mari praktekkan, amalkan ini, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab.